Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bapak berdiri dulu. Apakah semua sudah melakukan layar? Ya, sudah. Kita dulu kembali. Semuanya sudah. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa berkah untuk kita semua. Nah, untuk Bapak silakan dipimpin doa. Siap. Siap. Untuk hari ini, apakah sudah hadir semua? Ya, alhamdulillah semua sudah hadir. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, semuanya sudah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya terlebih dahulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Apakah selama ini pernah melihat kemacetan di jalan raya? Nah, kira-kira apa penyebabnya terjadinya kemacetan tersebut? Penyebabnya kira-kira apa? Ya? Penyebabnya apa? Yang agak besar suaranya. Karena ayo agak besar suaranya. Penyebabnya karena dia tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Misalnya saja lampu merah menyala, masih saja ada yang melopor. Atau kadang-kadang juga ada yang tidak memakai jalur. Nah, kemudian supaya tidak terjadi kemacetan seperti itu, maka apa saja yang bisa kita lakukan? Salah satunya sebutkan saja. Ada yang tahu? Berarti kita harus patuh pada atau dengan kata lain seperti yang sudah pernah kita bahas, yaitu kita mengikuti atau menaati dan melaksanakan kewajiban kita. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini itu
ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Yang kedua, membahas permasalahan sosial di sekitar kita. Dan yang ketiga, aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, di mana tujuan yang harus kita capai, yang Pak Guru harapkan di sini setelah kita belajar materi ini, kita bisa menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Itu yang pertama yang Pak Guru harapkan. Yang kedua, mampu menyebutkan permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, kita mampu mengetahui atau mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi topiknya untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Nah, sekarang dilihat tampilan yang di depan. Nah, ini gambar apa kira-kira ini? Yang di belakang. Nah, ini merupakan gambar kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kenapa terjadi hal seperti ini? Kenapa? Kenapa tadi? Tadi sudah ada yang jawab tadi pas kita mulai pembelajaran. Ya, opatnya tidak mematuhi aturan lalu lintas, itu betul. Atau dengan kata lain tadi ada yang jawab juga tidak melaksanakan kewajiban. Sama ya, kewajibannya sebenarnya kita harus mentaati peraturan lalu lintas, tapi ini tidak ditaati, makanya terjadi kemacetan lalu lintas. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, Pak Guru harapkan biar ketika membagi kelompok nanti tidak perlu ribut. Mungkin yang ini seperti biasa bisa berkelompok dengan di belakangnya. Nah, kemudian yang ini bisa dengan di sebelah sini. Kemudian yang ini nanti untuk Oja bisa sama Opa di sebelah sini. Ini yang di belakang 3 orang sama ini yang di belakang. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, setelah Pak Guru bagi kelompoknya, Pak Guru akan bagikan terlebih dahulu lembar kerja. Lembar kerja, tapi jangan dikerjakan dulu, diperhatikan dulu baik-baik. Dan di belakang, ini kan satu kelompok. Sekarang dilihat baik-baik, itu ada LKPD sudah Pak Guru bagikan. Nah, sekarang dilihat baik-baik ke depan. Nah, di sini LKPD ada di belakang, bisa dibaca. Kalau sudah bisa dibaca, kemudian ini akan ada Pak Guru bagikan kartu. Ini Pak Guru akan bagikan. Nah, tapi sebelum Pak Guru bagikan, Pak Guru jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai cara mengerjakannya. Ini bisa dilihat di LKPD yang pertama. LKPD yang pertama, yang paling depan. Nah, buka yang ini. Nah, tetapi sebelum mengerjakannya itu perlu diperhatikan terlebih dahulu yang di depan. Di sini ada kartu, masing-masing kelompok nanti akan Pak Guru bagikan sebanyak 6 kartu. Nanti yang 6 kartu ini, misalkan seperti yang ini, permasalahan sosial di sekitar kita, paragraf 1 misalkan, isi paragraf 1-nya nanti ditulis di sini, ditulisnya di sini untuk paragraf 1, tulis di sini, paragraf 2 tulis di sini. Nah, ini akan Pak Guru bagikan. Nanti kalau sudah selesai kita tulis, masing-masing kelompok akan menempelkannya. Nah, caranya nanti seperti ini.
pembatasan sosial di sekitar kita. Ada seperti ini. Nah, permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, nanti kartu ini akan kita tempelkan. Misalkan paragraf 1 kita mau tempel di sini misalkan. Tapi nanti kalau udah ditempel, berikan dia garis. Kemudian paragraf 2 nanti tempelnya di sebelah mana? Nah, nanti di tempel di lembar kerjanya. Tetapi sebelumnya jangan dikerjakan dulu. Jangan dikerjakan dulu. Dilihat dulu yang di depan, dibaca baik-baik. Nah, nanti ini tempat menulisnya. Ini satu kelompok. Ini kelompok yang di belakang. Nah, bisa gabung yang satu orang bisa duduk bertiga. Nah, bisa duduk bertiga baca. Nah, kita gabung sini. Nah, jangan bisa ditarik mejanya sedikit. Nah, apa harus begitu seperti mejanya kembalikan ke posisi semula. Yang ini, nah, kita ke belakang sedikit. Ambil lipit dan depan. Ini bisa duduk bertiga. Sekarang kita lihat dari paragraf pertama. Di sini ada 2 paragraf. Nah, sekarang langsung ditulis untuk paragraf 1-nya, paragraf 2-nya apa isi atau pokok pikirannya. Nah, langsung ditulis di sini. Nah, langsung ditulis di sini. Nah, langsung tulis pakai pulpen langsung. Nah, tulis di sini langsung. Langsung ditulis dulu semuanya. Bisa dibagi kan? Kan ada 4 orang. Bisa sama-sama 1, ada yang dapat 2. Nah, ini yang tulis 1 misalkan. Nah, dibagi. Nah, kartunya bisa dibagi. Nah. Nah, dilihat di depannya untuk teksnya. Nah, sambil dilihat di depan untuk teksnya, ini untuk paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2 sudah? Oh, belum. Selesaikan dulu paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau sudah paragraf 1 dan paragraf 2, cukup jangan kerjakan dulu yang paragraf 1 dan paragraf 2. Jangan paragraf 3 nanti di depan belum ada teksnya. Biar nggak salah tempat tulis nanti. Ya, ditulis paragraf 1 dan paragraf 2. Bisa 2 orang. Nah, 2 orang yang nulis. Nanti yang lain misalnya tulisnya di paragraf 4 atau paragraf 3. Kenapa? Ya, dipegang dulu. Nah, kalau sudah dipegang dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua di paragraf 1 dan paragraf 2, baru Pak Guru tampilkan yang paragraf 3. Sudah selesai yang paragraf 1. Ada yang belum. Ya, sudah. Ya, sudah kan? Untuk paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang dilihat paragraf yang ketiga. Nah, yang keempat. Putar dulu angin. Sudah kelihatan semua ya?
Sudah paragraf 2? 3. Paragraf 3 sudah. Lanjut. Kalau sudah paragraf 3, sekarang dilanjutkan yang paragraf 4. Nah, ini yang paragraf 4-nya. Ya, bagus. Bagian tugas seperti ini, biar tidak satu dua orang yang kerja, biar semua dalam satu kelompok bisa bekerja sama-sama. Sudah paragraf 4? Ya. Ada yang belum? Nah, pelan-pelan ya. Tidak usah terburu-buru. Yang penting betul ya. Nah, biar jangan nanti cepat selesai tapi lebih banyak salahnya. Karena nanti ini di bagian terakhir akan kita tampilkan di depan. Kita akan juga tampilkan hasil kerja kelompok kita. Sudah? Ayo, kalau sudah kita lanjut paragraf berikutnya. Nah, ini paragraf berikutnya bisa dibaca di depan, kemudian ditentukan mana pokok pikirannya, ditulis dalam kartu yang sudah perlu lagi. Setelah ini tinggal satu paragraf. Nah, kelompok ini kalau sedikit ya. Kelompok ini ya sedikit. Sudah dibagi dengan teman kelompoknya. Ini bisa ditarik mejanya sini nanti sih. Nah, oh ini kelompoknya sudah dibagi. Ya. Nanti dulu. Nunggu selesai dulu ya paragraf 5-nya. Nah, kalau sudah selesai paragraf 5, sudah selesai semua. Belum lagi sedikit. Tinggal satu kelompok belum untuk paragraf 5. Nah, kalau paragraf saya ini sudah selesai semua kan? Untuk paragraf 1 sampai 5. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke paragraf yang terakhir. Nah, di paragraf yang ke-6. Nah, diselesaikan dulu paragraf yang ke-6 sekarang. Ya. Hebat ya sudah. Berarti bacanya cepat, kemudian jawabnya juga cepat.
Sudah? Nah, yang beres ini belum selesai. Ya, oh sudah selesai. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran caranya bagaimana? Seperti yang tadi. Dilihat LKTD-nya. Nah, dibuka LKTD-nya dulu. Nah, sudah ada permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, sekarang kartu-kartu yang sudah kita isi tadi itu kita tempel. Nah, bisa kita tempel di sini mungkin paragraf yang ini yang paragraf 1 misalkan, paragraf 2 mungkin ada yang mau nempel di sini, boleh di sini juga. Nah, misal ini contohnya, ini misalkan paragraf 2, buatkan garis di sini. Nah, paragraf 3 dan seterusnya tempel. Nah, ayo di yang sudah keluar lemnya ditempel langsung. Nah, tempel dulu baru kasih garis. Nah, karena nanti bisa ditempel dulu yang ini, begitu sudah ditempel. Nah, apa keluar sedikit. Tempel dulu di sini. Ya. Apa? Bisa nanti ini 4. Nah, ini 4. Apa ini ada bawah dan tempel dulunya ada sedikit. Kasih jarak sedikit. Nah, mungkin ini tidak apa-apa yang ini tertutup sedikit. Nah, yang penting cukup. Nah, ya, satu tidak apa-apa keluar dari lembaran itu. Tidak masalah kan? Ditempel dulu. Kan belum dilem. Nah, dilem dulu. Biar nempel. Nah, mana lemnya? Sudah dilem nih? Sudah. Nah, sekarang yang ini mau ditempel di mana ini? Ini bisa ada atas sedikit, nanti di sini satu kan? Nah, tidak apa-apa untuk yang ini, tidak apa-apa. Lem dulu di sini, biar cukup. Nah, sudah bisa nempel kan? Nanti untuk nama kelompok bisa ditulis di satu lembar saja. Nah, lembar bisa ditempel miring. Ayo tempel langsung. Yang penting cukup untuk lembarnya. Misalkan di sini penuh, bisa ditempel di atas ini nanti tidak apa-apa. Kemudian dikasih garis. Nah, ditempel pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru biar tangannya tak kotor. Bacanya nanti udah nanti capek dibolak-balik ketika mau membaca. Biar mudah ketika membaca. Ya, yang sudah tidak usah ragu-ragu. Nah, kalau sudah merasa
Tertutup karena ini banyaknya 6 yang akan ditempel. Nah, ingat tempelnya jangan menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah nanti pas maju baca kasihan temannya ya. Maju mempresentasikan di depan. Tapi orang balik bacanya nanti macam balik. Tapi kalau ada pertanyaan, kamu sudah cukup, kamu tidak apa-apa di sini ditempel satu. Tidak ini boleh. Nah ini keluar-keluar sedikit tidak masalah juga. Sampai sudah pas. Jangan apa? Ya, tinggal 1 menit bisa cukup. Ya. Di atas sudah ada garisnya, ada garisnya. Nah, jangan tertutup tulisannya, garisnya dibaca. Nah, sudah. Yang penting jangan tertutup tulisan dari sisi paragraf itu. Nah, dan apa bisa dibaca? Kalau masih bisa dibaca, dan apa? Ya, sudah pas. Ini sudah habis ditempel kolom 1. Lemnya sudah. Yang tadi pelan-pelan. Tidak apa-apa. Yang penting tulisannya dan tutup biar bisa dibaca nanti di depan. Ya, ya sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi sekarang sudah jadi semua. Kelompok ini sudah. Kelompok yang paling belakang, kelompoknya Desi sudah. Oh sudah. Nah, kalau sudah sekarang dilihat video yang akan kamu tampilkan di depan. Nah ini dilihat baik-baik.
yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah sampah, kedua adalah sungai kotor, ketiga adalah bangunan liar. Ya, sudah kan? Kalau sudah, tadi sudah semuanya nyimak untuk videonya. Nah, sekarang mau tanya dulu. Nah, untuk permasalahan yang terjadi di video tadi, itu ada permasalahan apa saja kira-kira yang berhasil kita angkat dari video yang sudah kita angkat tadi? Masalah apa saja yang ada di sana? Ya, membuang sampah sembarangan. Terus kelompok lain, ada yang lain? Ya, sungai menjadi tempat pembuangan limbah katanya. Terus apa lagi yang lain? Kemacetan lalu lintas. Nah, ini kelompok yang mana? Belum ada yang kelompoknya Desi, belum ada ini. Ada berapa nanti kemacetan? Ada berapa nanti masalah sosial ya di video tersebut? Ya, ada. Nah, tadi yang pertama tadi ada tentang masalah sampah, kemudian ada masalah sungai yang kotor, kemudian ada bangunan liar, ada kemacetan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang Pak Guru akan kembali lagi untuk membagikan kartu. Nah, ini kartunya jauh lebih kecil dari kartu yang tadi. Nah, tetapi sebelum Pak Guru bagikan kartu, dibuka dulu LKPD. Nah, yang kedua, nah di sana ada gambar masalah sosial. Mungkin gambarnya ini kurang jelas karena Pak Guru kemarin, tadi malam perintahnya pakai hitam putih. Nah, nanti untuk gambar yang jelasnya, gambar yang lebih jelas bisa dilihat di depan. Jadi gambarnya yang jelas. Kalau misalkan gambar-gambar ini nanti kurang jelas. Nah, kalau bagikan di kelompok ini sama-sama satu. Kelompok ini kelompoknya kasih kelompok yang paling belakang. Nah, perhatikan dulu caranya sekarang ya. Cara kita mengerjakannya. Di sana kan ada sudah ada yang coba-coba untuk nempel ya. Nah, jadi caranya saya perhatikan masuk pinjam sebentar ya, biar temannya yang lain bisa lihat. Di sini ada gambar masalah itu di kolom pertama. Kemudian ada penyebabnya apa nanti sesuai dengan yang sudah kita tonton tadi. Kemudian akibatnya apa ditulis di sini. Kemudian usaha untuk mengatasinya bagaimana itu juga kita tulis. Nah, tetapi sebelum kita tulis yang di sini, kita harus tempel dulu gambar-gambar yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, sudah ditempel dulu. Misalkan nomor 1 tempel tentang masalah sampah, lapor tentang masalah sampah misalnya, tempel di sini, sesuaikan nanti penyebabnya apa. Nah, ini langsung saja kita
kerjakan sekarang ditempel kartu yang sudah kamu bagikan. Gambar-gambar. Kalau gambar tersebut kurang jelas, bisa dilihat di depan. Gambarnya yang di depan berwarna. Nah, misalkan gambar ini karena yang putih, bisa ada yang kurang jelas. Satu atau dua gambar. Bisa lihat di sini, tempel saja langsung. Kemudian ditulis jawabannya, ya. Ya, mana Pak? Ini tentang gambar apa ini? Nah, ya. Tempel begini, kita bagi ini sedikit kan masalah. Nah, ya, tapi tempel begini ini. Nah, biar nggak jatuh nanti. Tempel. Nah, tempel ada bawahan. Gambarnya, gambar masalahnya jangan di. Nanti yang ini tutup nanti tidak apa-apa. Nah, tutup ini tidak apa-apa. Karena gambarnya kan nggak sama besarnya juga. Nah, cari mana posisi kira-kira yang pas untuk tempel. Kemudian ditulis apa penyebab dari masalah tersebut, kemudian apa akibatnya, dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Jangan tidak dibantu temannya, dibantu temannya. Nah, paling tidak kalau temannya tulis ada yang nempel, ada yang sudah nempel semua. Nah, mau paling bersih memang yang ini. Ya, tak apa-apa begitu. Tidak apa-apa begitu yang ini saja. Asal jangan begitu semua. Ya, itu satu. Kemudian ditulis penyebabnya apa, akibatnya apa, usahanya untuk mengatasi apa yang bisa dilakukan. Pelan-pelan ya. Kalau usah buru-buru. Yang penting hasilnya bagus. Nah, kenapa ya ini? Nah, iya, nomor mana kira-kira tempat posisi yang pas? Ini ada gambarnya. Nah, yang mana kira-kira ya? Membuang sampah di sungai, mana yang membuang sampah di sembarang tempat, misalkan itu kan posisinya di mana? Yang mana? Ini. Nah, terus yang ini misalkan di mana? Mana gambarnya lagi? Oh, itu lagi di lem. Nah, yang ini berarti posisinya ya. Nah, pas sudah. Nah, kalau sudah pas ditempel seperti itu, ditulis. Nah, cari penyebabnya. Nah, kenapa? Karena meski tidak perlu ulang-ulang videonya, nah ini juga boleh terjadi di sekitar kita. Nah, tulis dulu pelan-pelan. Nah, hebat. Bisa ada belakang temannya yang lain. Nah, ikut bekerja, udah bantu ngelem, biar tidak hanya membantu ngelem saja, paling tidak membantu memberikan pendapat apa yang pas untuk mengatasi berbagai permasalahan. Bisa ada belakang. Pelan-pelan ya. Lihat dulu.
tidak mengerjakan gerakan lain dulu. Yang lain fokus dulu sama tugas yang sedang dikerjakan. Kalau usahakan nanti ya tempat mahasiswa yang maju, usahakan yang punya tulisannya juga tidak bingung nanti temannya membaca, dan tidak bingung temannya nanti ada yang sulit membaca tulisan temannya. Kecuali kalau yang tulisannya sudah rapi, kalau seperti ini misalkan ada kelompok itu juga baru lihat tapi tulisannya sudah sangat rapi, jadi siapa-siapa yang baca tidak ada masalah. Nah, ada belakang dulu, dibantu temannya yang di belakang. Ya, berikan pendapat untuk yang lain misalkan. Meski sudah kerjakan tadi yang nomor 1 misalkan sudah bagi tugas, nah jangan ditinggalkan temannya, kerjakan sendiri. Tapi tetap bantu temannya yang lain. Karena kalau kelompok, kalau nilai satunya bisa, maka nilai teman kelompoknya juga akan jelek nilainya. Jadi satu kelompok itu pasti nilainya akan sama. Nah, ini lagi 1, lagi nomor 5. Ada kelihatan yang dari timur. Nah, ini sebenarnya sudah pas dari tadi, cuma karena kondisi sedang angin, jadi kadang-kadang muter sendiri. Ada kelompok yang sudah? Ya, tinggal sedikit, tapi temannya masih ada yang masih banyak. Ini baru sampai nomor 3, masih nomor 4 sama nomor 5. Kelompok ini sudah? Nah, ini sudah sampai nomor 3. Ya, yang sudah ditunggu temannya lebih dahulu. Ada sama-sama. Nah, kelompok ini sudah selesai. Nah, ini lagi sedikit. Kelompok ini masih dilanjutkan dulu. Nah, kelompok yang sudah selesai, nah, ditunggu dulu temannya. Yang nulis kasih temannya yang agak cepat nulisnya, antara rapi tulisannya, dan kita membaca nanti enak menampilkan seperti karyanya di depan. Tidak ada masalah karena tiap gambar sudah ditempel semua kan, tidak masalah. Meski yang di depan sudah agak kelihatan. Sudah selesai nempel semuanya.
Ya. Sudah, apa namanya? Ya. Nah, tinggal kelompok ini sama kelompok, tinggal dua kelompokan. Kalau ini bisa dihitung, anggap sudah selesai ya, karena tinggal satu kolom saja. Tulisannya. Siapa yang cepat tulis itu ya? Tulis segala cepat. Ya, sekarang bisa. Salah. Siapa yang cepat tulis kelompok ini? Ini sudah lagi. Sedikit ya. Kalau yang belakang, hebat. Cepat tulisnya. Kelompoknya Messi. Wah, hebat. Ya, kalau sudah bisa ke depan langsung. Kita lihat tugas yang terakhir. Tetapi sebelum ke tugas yang terakhir, kita lihat dulu video yang akan Pak Guru tampilkan di depan. Nah, nanti ini untuk menjawab tugas yang paling akhir. Nah, dilihat baik-baik videonya. Berjuluk Kota Khatulistiwa karena lokasinya sejak lama Pontianak berkembang sebagai bagian dari jalur perdagangan Lihat videonya di depan. menjadi destinasi bertemunya masyarakat berbagai negara. Tidak ada yang mirip sama ojek sama siapa. Wujudnya terakasi pada kehidupan warga. Beragam etnis dan budaya membangun di Pontianak. Selatan masyarakat Jaya, Tionghoa dan Melayu dikemas tergambarkan lewat kekayaan dominan kota. Sayur mayur segar dan rempah-rempah pekat. Di Pontianak, keduanya berpadu menjadi seporsi santapan lezat. Sajiannya sekaligus menjadi wujud akulturasi ragam tradisi. Berjuluk sesuai wujud dan rasanya, bubur pedas. Berbeda dari umumnya, pada bubur ini beras bukan merupakan bahan utama. Bintangnya tak lain justru sayur mayur. Sensasi sehat makin mantap disantap dengan taburan kecap tanah dan teri, khas dan istimewa. Sejak lama bubur pedas menjadi sajian populer di Pontianak. Ada banyak penyajinya. Salah satu yang melegenda kedai Bundas alias bubur pedas di kawasan Jeruju Pontianak Barat. Bundas Fatma namanya. Dan seperti inilah suasana setiap harinya, ramai, jauh dari kata sepi. Pengunjung sebagian besar merupakan pelanggan setia.
lihat videonya. Mungkin ada yang mirip sama temannya. Cara berbeda menikmati tradisi dan budaya lokal. Atau ada yang lapar langsung. Perhatian kelezatan tak lain dari senantiasa menjaga keunggulan warisan. Itu sebabnya resep dan cita rasa sama sejak tahun 1980. Ada bawang putih, bawang merah, lada hitam, ada ketumbar. Sayur mayurnya juga terlihat. Kombinasinya hadirkan kesegaran sekaligus kekhasan. Karena menggunakan toge, mentimun, kacang panjang, ubi, jagung, kangkung, pakis, katuk, buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Tak hanya bahan, dari pemasak bumbu pedas juga berbeda dengan bumbu putih lainnya, yaitu wajib menggunakan beras putih dan bisa harus ketumbar dari ayam. Ya karena kalau kombinasi itu memang harusnya itu harus dipakai jadi warna soalnya itu lain aroma kayak minta aroma berasnya ya Bu ya, iya lebih halus. lebih halus. Makin disangrai aroma-aromanya itu semakin tercium. Ini karena ada ketubarnya ya Bu ya. Komponen yang juga unik dan berbeda. Gula pedas menggunakan ubi dan singkong. Agar benda singkong bertekstur halus ketika disantap, keduanya harus direbus bersama beras yang sudah disangrai sampai berjemur. Soalnya biar singkong itu memerlukan proses yang lebih lama untuk menjadi lunak. Namanya memang kue pedas, namun kue ini bukan pedas dengan cabai. Sensasi menyengat berasal dari elemen khas satu ini. Jadi yang buat aromanya Iya, sangat ini ya, empuk ya, wangi ya. Selain garam, parutan kelapa yang disangrai menguatkan kesedapan. Dan sayur mayur masuk belakangan untuk menjaga kesegaran dan tekstur aslinya. Menyusul terakhir taburan teri dan kacang goreng. Aromanya nih kuat sekali ya. Berbeda karena kue pedas sudah ada sejak masa kejayaan Kesultanan Sambas. Warisan leluhur yang tak pernah luntur dari kehidupan warga tanah ini hingga kini. bubur pedas itu kan sudah jadi ciri khas Sambas ya. Jadi waktu zaman Sultan kan emang dari kerajaan-kerajaan juga kalau ada acara, ada perkawinan, ada rampak, ada apa itu selalu menyajikan bubur pedas. Jadi emang makanan yang harus disajikan. Nah inilah menu utama makanan orang Sambas. Dan warisan budaya ini tersaji Rp7.000 per porsi. Menjadi sedapnya hidangan, bumbu pedas taburan dimasak dan diracik sesaat sebelum dinikmati oleh pelanggan. Nah, mungkin sambil menyimak videonya, mungkin kita sambil diisi soal-soal yang terakhir dan di halaman terakhir ya. Dan ini Rasa menyengat justru lebih terasa setelah ya, sudah ya. Ya, ayo langsung dikerjakan. Nah, langsung dikerjakan LKPD ya terakhir ya. Yang halaman terakhir yang sudah kamu bagikan tadi. Nah, kemudian sekarang kalau sudah selesai secara bergilir masing-masing kelompok untuk maju membacakan hasil kerjanya di depan. Nah, jadi ada 3 yang dibaca. Nah, kelompok yang paling cepat selesai bisa maju langsung. Nah, jadi tidak perlu nunggu temannya selesai semua dulu. Begitu selesai kita bisa maju langsung untuk menampilkan hasil kerja kita di depan.
Kenapa? Ya, baik ke kelompok masing-masing. Udah selesai? Kalau bukan bisa maju langsung. Ayo, udah jadi? Ayo dibaca dulu. Nah, berapa apa? Untuk ya, dibaca paragraf 1, paragraf 2-nya. Nah, ayo apa? Keluarkan suaranya biar biar terdengar, biar melengkap. Biar dengar oleh teman-temannya di belakang. Agak sinian, Pak. Agak sinian. Ayo, dibaca dulu. Yang lain sambil dengarkan, sambil dilanjutkan. Siap-siap kelompok lain yang sudah ya. Ya, sudah. Nah, sudah untuk kelompok ini. Ayo kelompok yang lain. Ayo kelompok yang lain. Nah, siapa yang maju di sini? Yang mewakili. Ayo kelompok ini sudah. Sudah. Ayo kelompok ini dulu. Sudah kan? Siapa yang maju di kelompok ini? Ya. Ayo. Ya, langsung saya maju. Mumpung sudah tertib. Nah, yang pertama ini satu lagi. Ya, ayo kita bisa langsung yang ini. Ya, keras sedikit suaranya.
Ya, sudah dulu. Nah, kelompok lain? Kelompok ini belum? Nah, kelompok yang sudah? Sudah? Ayo sudah. Terus lebih masih sudah. Sudah tebak. Ya. Ayo dibaca di sini. Yang lain di rumah. Ayo baca yang keras ya baru didengar teman-temannya. Ya, udah. Nah, langsung duduk. Sudah. Cukup. Sekarang dikumpulkan dulu semuanya per kelompok. Dikumpulkan semuanya. Ayo, yang di belakang dikumpulkan jadi satu. Ya. Sudah dikumpulkan langsung. Yang paling belakang dikumpulkan. Nah, jadi semuanya sudah selesai. Nah, masing-masing kelompok sudah maju. Nah, ini kerjaannya sudah bagus. Nah, jadi cukup satu saja untuk tulis sama kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi ada tadi satu kelompok Pak Guru lihat masih ada yang tertukar posisi paragraf ini paragraf 2 dan paragraf 3 dan paragraf 4-nya ada yang agak dibalik. Nah, satu kelompok tapi tidak apa-apa, sudah bisa diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya sekarang untuk hasil yang ini nanti mungkin akan Pak Guru bagikan caranya. Tetapi sebelumnya kita akan mengakhiri pembelajaran. Tetapi sebelum akhir pembelajaran, selanjutnya kita disimpulkan. Jadi kita sudah membahas tentang permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Tadi ada apa saja permasalahan sosial? Ada masalah sampah, kemudian masalah ya, kemudian pencemaran sungai atau sungai kotor katanya. Kemudian berikutnya ya bangunan ya, apa lagi? Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Kemudian untuk kegiatan yang bisa dilakukan di sekitar lingkungan tempat kita terkait dengan kegiatan ekonomi tadi sudah ditampilkan. Ada video tentang apa tadi? Ya, tentang bukan bakso tapi bubur ayam. Padahal sudah ditonton tadi tentang bubur ayam. Nah, itu bubur pedas. Nah, itu yang sudah kita lihat tadi. Jadi untuk pembelajaran kali ini, kalau belum lihat dari tadi sudah sangat semangatnya, sudah ada semangat, sudah ada ceria, terutama pas menempel kartu yang Pak Guru bagikan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menurut anak-anak sudah sangat menyenangkan?
menyenangkan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, untuk kegiatan kita besok, aku informasikan di materi berikutnya kita akan melanjutkan materi yang ini, yaitu kita akan masuk ke pembelajaran di 5. Nah, untuk itu sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu untuk lebih berkahnya apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang silakan disiapkan temannya, berdoa dulu. Siap.